Bab 1481, dipersembahkan kepada leluhur. Saya kenal bos, saya jamin hal seperti ini tidak akan terjadi lagi. Santos dan putranya berulang kali memberikan jaminan. Oke, keluar. Lucia melambaikan tangannya, dan ayah dan anak itu, seolah-olah mereka telah diberikan amnesti, buru-buru melarikan diri bersama anak buahnya. Ye Bufan melambaikan tangannya kepada James dan mereka berdua, kalian juga boleh pergi. Pada saat ini, ayah dan anak itu benar-benar kehilangan kesabaran dan tidak memiliki keinginan untuk membalas dendam, sehingga mereka bisa menghitung apa. Jangan khawatir, Tuan Ye, kami akan mengirimkan informasi yang Anda minta besok pagi. Setelah berulang kali diyakinkan, James dan keduanya berlari keluar ruangan. Setelah Santos dan Omar keluar, mereka tidak langsung pergi, melainkan langsung menuju kantor manajer. Ternyata itu Hotel Valet ini. Ini adalah salah satu industri bawahan keluarga Fulin. Melihat bosnya datang sendiri, sang manajer langsung melangkah maju untuk menyambutnya. Namun ia sedikit heran, kenapa bosnya terlihat begitu sedih hari ini, pipinya dipukul seperti kepala babi, dan ada darah di sudut mulutnya. Namun dia tidak berani bertanya lagi dan berkata dengan hormat, "Bos, kenapa Anda tidak menelepon dulu agar saya bisa pergi dan menyapa Anda? Berhenti bicara yang tidak masuk akal dan segera ambilkan saya video pengawasan. Saya ingin foto beberapa orang." Manajer dengan cepat menyalakan komputer dan, di bawah komando Santos, mengambil semua foto Ye Bufan dan rombongannya. Dia melihatnya dan mengangguk puas, lalu berkata, kamar tempat orang-orang ini tinggal semuanya gratis. Kamar-kamar tersebut akan diberikan kepada saya sebagai leluhur mulai sekarang. Siapapun yang berani tidak memuaskan tamu-tamu ini akan dipenggal kepalanya segera berangkat. Petik 2. Ya, manajer itu mengangguk berulang kali. Dia tidak menyangka orang sebesar itu akan tinggal di hotelnya. Santos kemudian berkata kepada Omar, bagikan foto-foto ini ke seluruh properti keluarga. Selama Anda melihat orang-orang di foto-foto ini, Anda harus menerimanya sesuai dengan standar untuk bertemu dengan saya, tidak lebih buruk dari standar untuk menerima saya. Saya tahu, ayah. Jika Anda berani menyinggung para tamu di foto-foto ini, saya akan memenggal kepala mereka agar Anda tidak perlu repot melakukannya sendiri. Dari pengawal di sebelahnya instruksi ayahmu. Setelah semuanya selesai, ayah dan anak itu meninggalkan hotel. Setelah masuk ke dalam mobil, dia bertanya dengan suara rendah, "Ayah, siapa itu?" Di tangannya, Santos berteriak dengan marah, "Itu Pangeran Bouchard keluarga. Tahukah kamu, Pangeran, bahwa dia bisa membunuh kita hanya dengan satu jari?" Omar tiba-tiba ketakutan. Leng Han? Meskipun dia belum pernah bertemu langsung dengan pangeran, dia tahu betapa kuatnya pangeran vampir. Tapi dia tidak menyangka kalau dia akan bertemu dengannya. Untungnya, sang pangeran kali ini murah hati dan tidak berdebat dengan kita, jika tidak, seluruh keluarga Fulin kita akan hancur. Santos menghela nafas lega peringkat pangeran vampir. Ayah dan anak tersebut justru berteriak-teriak ingin melepas pakaian satu sama lain dan menjualnya ke kawasan lampu merah. Meski mereka mati 100 kali, itu tidak akan cukup. Berpikir bahwa semua ini disebabkan oleh putranya, dia sekali lagi berteriak kesal, mulai sekarang, jika kamu tinggal di rumah, jika kamu berani keluar untuk main-main dengan wanita, aku akan langsung memotongmu. Petik 2. Ayah. Omar mengangguk berulang kali, yang kali ini benar-benar membuatnya takut. Meskipun keluarganya kuat, bagaimanapun juga, ada batasannya. Begitu dia memprovokasi makhluk yang kuat, dia tidak tahu bagaimana dia akan mati. Sambil menelan ludah, dia bertanya lagi, "Ayah, menurutmu mengapa pangeran datang ke kota bidadari? Apa identitas orang-orang yang bersamanya?" Santos berkata, "Saya tidak tahu, singkatnya, jangan main-main saja dengan pukulan besar ini. Jika tidak, keluarga kami tidak akan mampu membelinya." Setelah Ye Bufan selesai menangani masalah ini di kamar, telepon di sakunya berdering, dan itu adalah panggilan dari Sang Tian-Tian. Ternyata dia sudah mendarat di Angel City. Setelah menanyakan lokasinya, dia bergegas ke sini untuk bergabung dengan semua orang. Melihat bintang besar Sang Tian-Tian yang hanya bisa dilihat di TV,
Ouyang Jing dan dua lainnya sangat bersemangat. Mereka menandatangani tanda tangan dan mengambil foto, dan tidak bisa menahan senyum bahagia. Setelah kegembiraan, dia berkata kepada Ye Bufan, "Bos, saya benar-benar minta maaf. Saya tidak menyangka Yang Lili melakukan hal seperti itu. Lupakan, ini adalah perilaku pribadinya, dan saya tidak bisa menyalahkan Anda." Sang Tian-Tian berkata dengan raut wajahnya meminta maaf, "Bagaimanapun, saya, sebagai manajer, memiliki tanggung jawab. Ayo lakukan ini, bos. Saya akan mentraktir Anda semua makan malam-malam ini sebagai permintaan maaf kepada Anda." Ye Bufan mengangguk, "Oke, atau kita harus makan juga. Ini makan malam." Melihat bos tidak menolak, Sang Tian-Tian berkata dengan penuh semangat, "Saya tahu ada restoran barat yang sangat enak di sini. Anda dapat mencobanya, tidak keberatan dengan lamaran ini dan meninggalkan hotel bersama-sama." Restoran barat ini bernama Baina Piao Siang, merupakan salah satu restoran barat terbaik di Angeles City. Anda dapat melihat dekorasi mewah dari luar. Di bawah bimbingan pelayan, semua orang memarkir mobilnya dan berjalan menuju pintu masuk restoran. Karena tidak ada reservasi terlebih dahulu, bisnis di sini juga sangat booming. Saat saya datang, tidak ada private room individu, yang ada hanya meja tersebar di lobi. Tepat ketika semua orang ragu apakah akan makan di sini, pintu restoran terbuka dan pria dan wanita lain masuk. Pria itu berusia sekitar 40 tahun, dengan setelan rapi dan rambut ditata rapi. Dia memiliki senyuman tipis di wajahnya, dan ada sedikit tanda pengkhianatan di senyumannya. Di sebelahnya ada seorang wanita cantik berusia 20-an, memegang lengan pria itu dengan kedua tangannya, dadanya yang tinggi menempel erat ke tubuh pria lain. Ekspresi semua orang langsung berubah ketika mereka melihat wanita itu. Yang Lili lah yang memberinya pelajaran di taman. Di saat yang sama, Yang Lili juga melihat kelompok mereka. Dia tertegun sejenak, lalu tersenyum bangga. "Bukankah ini Bos Ye dan manajer Sang? Saya benar-benar tidak menyangka akan melihat Anda di sini." Sebelum mereka berdua dapat berbicara, dia mulai berbicara pada dirinya sendiri lagi, "Apakah Anda terkejut melihat saya? Menurut Anda seharusnya saya kembali ke Tiongkok dengan putus asa. Maaf mengecewakan Anda, saya sekarang adalah artis di bawah naungan Xiongba Entertainment. Ini adalah bos baru saya Yang Ziqiong. Lusa, saya akan mewakili Xiongba Entertainment dalam kompetisi ini. Jika Anda tidak memecat saya tidak akan memiliki kesempatan untuk bergabung dengan perusahaan hiburan Xiongba. Omong-omong, saya ingin mengucapkan terima kasih. Perusahaan Xiongba adalah perusahaan hiburan nomor 1 di Tiongkok, jauh lebih baik daripada Brother Entertainment. Ini adalah berkah tersembunyi." Yang Lili menjadi semakin bangga, lalu menarik pria parubaya itu dan berkata, "Ini bos baru saya, Tuan Yang Ziqiong, ketua dan manajer umum perusahaan hiburan Xiongba. Dan ini dua bosnya adalah Ye Bufan dan Sang Tian. Manis." Yang Ziqiong memandang kedua orang itu dengan ekspresi bangga yang sama, "Lili benar, saya sangat ingin berterima kasih kepada kalian berdua. Jika tidak, kami tidak akan dapat memiliki 3 artis karpet merah sekaligus jika kami mendominasi perusahaan hiburan. Terima kasih banyak." Bab 1482, Mencari Uang. Ternyata perusahaan hiburan Xiongba adalah pemimpin industri di Tiongkok. Namun, belakangan ini, perusahaan hiburan Brothers memiliki titik awal yang tinggi dan kebangkitan yang pesat. Didorong oleh dana dan pengaruh yang kuat, hal ini menimbulkan sedikit ancaman terhadap posisi mereka pemimpin. Khusus untuk upacara penghargaan patung yang sangat berpengaruh ini, Xiongba Entertainment mendapat 2 tempat, dan Brother Entertainment, pendatang baru di industri ini, juga mendapat 2 tempat, yang membuat Yang Ziqiong merasakan banyak tekanan. Menghadapi pesaing yang begitu kuat, pikiran pertamanya adalah melakukan perburuan liar. Sang Tian-Tian adalah manajer umum perusahaan, dan pada dasarnya tidak mungkin merekrutnya, jadi dia mengarahkan perhatiannya pada Yang Lili. Saat dia menelepon, Yang Lili diusir dari Brother Entertainment Company oleh Ye Bufan. Keduanya langsung cocok, dan tidak hanya menjalin kemitraan kerja, tetapi juga tidur di ranjang yang sama. Mereka baru saja keluar dari hotel dan bersiap untuk makan malam bersama. Sebagai Yang Lili,
dia sangat bangga sekarang. Setidaknya untuk saat ini, pengaruh perusahaan hiburan Xiongba masih lebih tinggi dibandingkan perusahaan hiburan Broter. Jadi setelah keluar, dia ingin mencari kesempatan untuk pamer kepada Biksu Ye Bufan, tapi dia tidak menyangka akan bertemu dengannya di hotel. Untuk orang seperti ini, Sang Tiantian hanya mendengus dingin, tidak peduli, berbalik dan hendak pergi. Tentu saja, Yang Lili tidak akan melepaskan kesempatan emas ini, dan berkata dengan sinis lagi, gaji saya saat ini meningkat 2 kali lipat dari sebelumnya. Tuan Yang berkata bahwa di masa depan, sumber daya akan condong ke arah saya, dan saya akan dipuji sebagai yang terbaik di Tiongkok. Selebriti populer. Beberapa orang begitu buta sehingga mereka berani memecat bahkan selebriti populer seperti saya. Tunggu saja dan sesali. Yang Ziqiong berkata dengan senyuman di wajahnya, Lili, kamu tidak perlu untuk marah, beberapa orang hanyalah orang kaya baru dan orang desa yang tiba-tiba memiliki sedikit uang. Mereka tidak memiliki kualifikasi dan penglihatan. Ambang batas dalam industri hiburan sangat rendah sekarang, jangan khawatir, itu tidak akan memakan waktu lama, aku masih harus putus asa. Ye Bufan awalnya tidak ingin berbicara dengan kedua orang ini, tetapi ternyata semakin banyak mereka berbicara, dan mereka menjadi semakin bahagia. Memang benar paman saya tidak tahan, tetapi bibi saya tidak tahan lagi. Dia memandang Yang Ziqiong dan tersenyum sedikit, melihat aksennya, bosnya berasal dari Timur Laut. Ya, saya dari Timur Laut. Ada apa? Yang Ziqiong terdengar sangat percaya diri. Broter Entertainment Company. Bosnya menjadi kaya dalam semalam tanpa latar belakang yang kuat. Faktanya, lingkaran tempat dia berada terlalu kecil dan tidak bisa mencapai ketinggian tempat Ye Bufan berdiri. Tidak ada, saya hanya ingin memberitahu Tuan Yang dialek Timur Laut, menukar kain dengan uang. Di akhir kalimat, Ye Bufan langsung menirukan teriakan mengumpulkan sisa, dan kata-katanya jelas dan tepat. Setelah dia selesai berbicara, Sun Yanhong, yang berasal dari Timur Laut, tertawa terbahak-bahak. Helena, Lucia dan yang lainnya terlihat bingung, tidak mengetahui apa maksud kalimat tersebut. Alicia menarik Sun Yanhong dan bertanya, adik, apa itu uang? Di kampung halaman kita di Timur Laut, ada industri yang disebut pengumpul kain. Jika kamu memiliki sisa yang tidak diinginkan, jual saja padanya. Lalu, mengikuti penjelasan Sun Yanhong, wajah Yang Ziqiong dan Yang Lili menjadi sangat jelek. Pihak lain hanya mengucapkan 4 kata, namun dia menggambarkan salah satunya sebagai produk sampah dan yang lainnya sebagai pengumpul barang bekas. Implikasinya adalah perusahaan hiburan Xiongba telah mengumpulkan sampah yang tidak diinginkan dari Broter Entertainment. Kamu, Yang Lili sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar, tetapi dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Sayang, kamu lihat dia menggangguku, kamu harus membuat keputusan untuk orang lain. Pada akhirnya, dia hanya bisa memilih untuk memeluk paha Yang Ziqiong lagi. Tidak berkualitas, benar-benar tidak berkualitas. Ini restoran kelas atas, kenapa semua jenis orang bisa masuk? Yang Ziqiong mendengus dingin. Dia mengulurkan tangan dan mengeluarkan kartu emas dari sakunya dan bertanya kepada pelayan di sebelahnya dia. Ketika pelayan melihat kartu emas di tangannya, ekspresinya sedikit berubah, Tuan, apakah Anda punya instruksi? Saya anggota kartu emas Anda, dan menurut saya level Anda semakin rendah sekarang. Lagi pula, ini adalah salah satu restoran barat paling mewah di seluruh kota malaikat. Apakah tidak diperlukan aturan berpakaian? Bisakah semua jenis orang masuk? Dia menunjuk ke arah Ye Bufan dan Ye Tian di sebelahnya, kamu lihat mereka. Apakah ini pakaian seperti apa yang cocok untuk makan di sini? Makan dengan orang-orang kelas bawah benar-benar menurunkan status saya dan menurunkan level restoran. Saya sarankan Anda segera mengusir mereka, kalau tidak saya akan mengeluh kepada atasan Anda. Pelayan melihat ke dalam arah jarinya. Ye Bufan mengenakan pakaian kasual, dan itu adalah yang paling biasa. Dibandingkan dengan jas dan tuxedo yang harganya puluhan ribu dolar untuk para tamu di sini, itu jauh lebih buruk, bukan bahkan sama bagusnya dengan yang kupakai. Belum lagi, Ye Tian, yang mengenakan t-shirt dan jeans.
T-shirt terpenting yang baru saja ada di keluarga Dupont telah ditembus banyak lubang oleh peluru. Ini, pelayan itu sedikit ragu-ragu. Di restoran kelas atas seperti milik mereka, ada aturan yang melarang masuk karena pakaian tidak senonoh. Tapi jika harus mengusir tamu secara langsung, pelayan kecil seperti dia tidak akan melakukannya, punya nyali. Pak, mohon tunggu sebentar. Saya akan meminta manajer untuk datang sekarang. Setelah mengatakan itu, dia buru-buru berlari kembali. Yang Zikyong tampak bangga, jelas sangat puas dengan hasilnya. Dia menjabat kartu emas di tangannya dan berkata, apakah kamu melihatnya? Inilah perbedaan statusnya. Beberapa barang tidak dapat dibeli dengan uang, dan orang kaya baru adalah yang terbaik, Nouveau Riche. Jika Anda seorang perumah tangga, Anda tidak akan pernah bisa masuk ke dalam lingkaran masyarakat kelas atas. Jika tebakan saya benar, Anda bahkan tidak memiliki kamar pribadi di sini, dan saya adalah anggota kartu emas dan memiliki prioritas untuk itu gunakan kamar pribadi. Tempat ini telah disediakan untuk kami. Sayang sekali. Kamu akan segera diusir dalam keputusasaan, dan kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk melihatnya. Setelah dia selesai berbicara, Yang Lili terkekeh dan berkata, sayangku, kamu benar-benar hebat, lebih baik dari beberapa orang. Ada terlalu banyak, dan orang desa tetaplah orang desa, dan dia tidak akan pernah naik panggung. Lu Bengxia diam-diam menarik sudut pakaian Ye Bufan, saudara Ye, kenapa kita tidak makan di tempat lain? Dia juga tahu bahwa mereka berdua berpakaian serius. Ini sedikit berbeda dari persyaratan di sini. Jika nanti kamu diusir oleh manajer, itu tidak akan terlihat bagus. Dia berbicara dengan suara rendah, tetapi masih didengar oleh Yang Zikyong di seberangnya. Kamu benar, lebih baik keluar sendiri daripada diusir nanti. Menurutku kamu sebaiknya keluar saja dari sini. Pada titik ini, dia menjadi lebih sombong dan bangga tersebar ke seluruh industri hiburan di Hollywood. Di dunia hiburan, seorang tamu undangan dari Brother Entertainment diusir dari restoran karena pakaiannya yang acak-acakan. Hahaha, membuatku senang memikirkannya. Ye Bufan menggelengkan kepalanya dengan tenang, kamu terlalu banyak berpikir, jadi salahmu untuk keluar. Keluar dari sini. Yang Zikyong tertawa lagi, hahaha, lucu sekali. Kamu masih keras kepala sekarang, jadi aku akan menunggu dan melihat bagaimana caranya kamu menyuruhku, seorang anggota kartu emas, untuk keluar. Dan pada saat ini, terdengar deru langkah kaki di kejauhan, dan seorang pria parubaya yang mengenakan pakaian manajer bergegas bersama beberapa penjaga keamanan. Bab 1483 Apakah kedua bahasa ini? Apakah kamu melihat itu? Manajernya ada di sini, keamanannya juga ada di sini. Kalian orang udik hanya menunggu untuk diusir. Yang Zikyong tampak bangga, seolah-olah dia telah melihat adegan Ye Bufan dan yang lainnya diusir. Dia menghadap manajer dan mengangkat tangannya untuk menunjuk ke Ye Bufan dan yang lainnya. Ini adalah orang-orang yang memasuki restoran kelas atas meskipun mereka tidak berpakaian pantas. Kualitas mereka sangat rendah. Saya tidak ingin makan bersama mereka, jika tidak maka akan menurunkan status saya. Saya harus mereka mengusir mereka. Manajer awalnya terlihat tenang, tetapi ketika dia mengikuti jarinya dan melihat Ye Bufan dan yang lainnya, dia tiba-tiba gemetar ketakutan. Dia baru saja menghadiri pertemuan darurat yang diadakan oleh keluarganya. Tuan Muda Omar secara pribadi telah mengeluarkan perintah kematian. Jika dia bertemu orang-orang ini, dia harus diperlakukan seperti leluhurnya menjadi masalah kehilangan pekerjaannya, bahkan tidak bisa menyelamatkan kepalanya. Dan orang-orang yang berdiri di depannya ini sama persis dengan foto-foto yang baru saja dibagikan oleh pihak keluarga. Saat ini, kakinya sangat ketakutan hingga dia hampir berlutut di tanah. Dengan banyaknya leluhur yang berkumpul, dia harus berhati-hati. Dia mencoba mengatur emosinya dan tersenyum secerah dan seramah mungkin. Para tamu yang terhormat, selamat datang untuk makan bersama kami. Setelah mengatakan itu, dia menoleh ke pelayan di sebelahnya. Apa yang kamu lakukan dengan bodohnya berdiri di sana? Mengapa kamu tidak membawa pelanggan ke kamar pribadi termewah kami untuk makan malam? Makan malam. Pelayan itu terlihat bingung dan tidak mengerti apa yang sedang terjadi.
Dia berkata tanpa sadar, tapi kamar pribadi kita sudah penuh. Ini tamu terhormat. Bolehkah saya menggunakan kamar pribadi biasa? Kamar pribadi nomor 1, menyajikan hidangan terbaik dan memberikan layanan terbaik. Oh, saya kenal manajernya. Pelayan dengan cepat berkata kepada Ye Bufan dan yang lainnya, para tamu yang terhormat, silakan ikut dengan saya. Petik 2 tanda seru. Yang Ziqiong dan Yang Lili berdiri dan benar-benar bingung. Plotnya seharusnya tidak seperti ini. Ketika manajer datang, bukankah dia ingin mengusir mereka? Mengapa Anda mendapatkan kamar pribadi khusus? Apa yang kamu inginkan? Manajer itu berbalik, dan senyum cerah di wajahnya menghilang seketika. Orang ini jelas-jelas mencari masalah untuk tamu-tamu terhormat ini. Hanya ingin mati sendiri, jangan bawa aku bersamamu. Yang Ziqiong tidak memperhatikan hal ini dan berkata lagi, Tuan Manajer, orang-orang ini tidak layak makan di sini karena mereka tidak berpakaian dengan benar. Mereka harus diusir. Petik 2. Omong kosong, aturan tetap aturan, tapi ini yang membedakan tamu restoran kami, jadi kenakan apapun diperbolehkan, itu sepenuhnya di luar cakupan peraturan. Manajer mengutuk dalam hatinya, Anda memiliki begitu banyak hal yang harus dilakukan, Anda tidak berani mengusir tamu-tamu ini meskipun mereka jangan pakai baju, kamu hanya bermain-main dengan kepalamu. Apa yang kamu bicarakan? Yang Ziqiong tiba-tiba menjadi marah, saya adalah anggota medali emas di restoran Anda. Anda harus menerima pendapat saya. Jika Anda tidak menerapkan aturan, saya akan mengadu kepada atasan Anda. Terserah Anda untuk memilih sesuka Anda. Kamu. Ziqiong hampir menjadi gila. Dia sering datang ke Angel City dan makan di restoran ini. Dia tahu bahwa manajemen di sini tidak seperti ini selalu dikenal karena ketegasannya. Hari ini, apa yang terjadi? Tetapi saat ini, manajer mengabaikannya sepenuhnya dan memandang Ye Bufan dan rombongannya dengan ekspresi tersanjung lagi. Para tamu yang terhormat, silakan ikut dengan saya. Ayo pergi ke kamar pribadi nomor 1 untuk makan. Dan Yang Lili melihat pemandangan ini dengan ekspresi. Itu sangat jelek, dan awalnya saya ingin mengusir mereka, tetapi pada akhirnya, mereka diperlakukan dengan standar tertinggi, dan kamar pribadi bahkan lebih baik daripada kamar saya. Tunggu sebentar. Ye Bufan menghentikan manajer itu dan tidak segera pergi bersamanya. Sebaliknya, dia berbalik untuk melihat Yang Ziqiong dan Yang Ziqiong. Tuan, apa perintah Anda? Manajer hanya melihat foto Ye Bufan dan bahkan tidak mengetahui nama belakangnya. Lakukan apapun yang terjadi. Kedua orang ini sampah. Aku tidak bisa makan bersama mereka, kalau tidak maka akan menurunkan statusku, jadi aku harus mengusir mereka. Petik 2. Semua orang tercengang, tidak menyangka dia akan membicarakan hal ini kebutuhan. Dua orang yang paling terkena dampaknya adalah Yang Ziqiong. Ini jelas kalimatnya barusan, jadi mengapa sekarang diucapkan dengan lantang? Namun, dia tetap memiliki keyakinan di dalam hatinya. Meskipun dia tidak bisa mengusir pihak lain juga tidak memiliki kemampuan untuk mengusirnya. Nak, tahukah kamu apa yang kamu bicarakan? Saya anggota kartu emas di sini, mengapa kamu harus mengusir saya? Manajer itu tampak malu. Dia tidak berani memprovokasi orang-orang seperti Ye Bufan, tetapi pihak lain adalah anggota kartu emas. Tanpa alasan apapun, jika Anda harus mengusir pihak lain, itu pasti akan menjadi pukulan telak bagi bisnis restoran, dan saya khawatir Anda juga akan dihukum oleh hal di atas. Setelah ragu-ragu sejenak, dia dengan ragu-ragu berkata, Tuan, apakah menurut Anda kita bisa mendiskusikannya? Sebelum dia selesai berbicara, Ye Bufan langsung melambaikan tangannya, tidak ada ruang untuk negosiasi. Saya tidak akan berbicara dengan seseorang. Ayo makan dengan siapapun yang kencing di celana, kalau tidak aku akan kasihan pada orang itu. Kamu, apa yang kamu katakan? Yang Ziqiong hendak marah, tapi di sana adalah perasaan basah datang dari bawah. Dia menunduk. Aku tidak tahu kapan aku benar-benar pipis di celana. Seluruh kaki celananya basah, bahkan ada genangan cairan kuning di tanah. Ada bau busuk di udara. Dia memiliki keinginan mati sekarang, dan dia tidak tahu mengapa dia tiba-tiba mengompol. Orang-orang di sebelahnya pun ikut terkejut,
mereka tidak menyangka kalau laki-laki ini benar-benar pipis ketika bertanya. Yang Lili tertegun sejenak. Jelas tidak menyangka akan hal ini, lalu dia mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah Ye Bufan, pasti kamulah yang bertanggung jawab, kan? Sensasi di perut bagian bawah, dan kemudian dia tidak bisa mengendalikannya. Ada suara letupan. Kentutnya tidak hanya panjang, tapi juga sangat keras. Sekarang bahkan orang-orang di sebelahnya tidak tahan lagi, dan mereka semua menutup hidung karena jijik. Ye Bufan tersenyum bercanda, apakah kamu menggunakan dua bahasa? Apakah kamu perlu menerjemahkan setelah kamu selesai berbicara? Kamu, sebagai bintang lini pertama, yang Lili tidak pernah mempermalukan dirinya sendiri di depan umum sebelumnya saat ini, wajahnya memerah seolah-olah dia akan berdarah dan sangat malu. Tapi dia takut dengan apa yang akan terjadi, dan perut bagian bawahnya bengkak dan bengkak lagi. Dia tidak bisa mengendalikannya, dan dia mengeluarkan kentut dengan keras satu demi satu, mengeluarkan bunyi bip terus-menerus. Ye Bufan menutup hidungnya dan berkata, tolong, meskipun kamu hanya memilih satu bahasa, bisakah kamu berbicara dalam bahasa itu? Tidak ada yang bisa memahami ini. Kamu, mata yang Lili terbakar karena marah, sekarang saya berpikir untuk membunuh orang, tetapi saya kentut sendiri, dan saya tidak bisa menyalahkan orang lain, jadi tidak mungkin. Ye Bufan mundur 2 langkah, mengabaikan kedua orang itu, berbalik dan berkata, Tuan Manajer, menurut saya orang seperti ini sangat tidak cocok untuk makan di restoran kami. Sambutlah orang seperti ini, orang yang sangat vulgar. Dengan alasan yang tepat, manajer itu melambaikan tangannya langsung ke penjaga keamanan di sebelahnya, usir mereka. Bab 1484 Studio Universal. Begitu manajer memberi perintah, penjaga keamanan segera bergegas. Faktanya, tanpa mereka mengambil tindakan, Yang Ziqiong dan Yang Ziqiong tidak akan malu tinggal di sini lebih lama lagi, jadi mereka berbalik dan berlari keluar restoran. Dia berjalan sepanjang jalan, meninggalkan jejak kaki basah di bawah kakinya, tetapi Yang Lili masih tidak berhenti, dan terdengar bunyi bip terus-menerus di belakang pantatnya. Melihat kedua orang itu dalam rasa malu, Sang Tian-Tian tidak bisa menahan tawa, apakah ini omong kosong yang legendaris? Ye, Bufan mengangguk sambil tersenyum, ya, itu cocok dengan adegannya. Kamar nomor 1 di lantai atas. Saat dia berjalan, Helena bertanya, apakah ada hubungannya denganmu sehingga mereka menjadi seperti ini? Bagaimana kamu melakukannya? Petik 2. Itu hanya sedikit trik pengobatan tradisional Tiongkok. Ye Bufan melihat padanya dengan nada menggoda, bagaimana denganmu, apakah kamu ingin mencobanya juga? Tidak, aku tidak mau, itu akan terlalu memalukan. Helena menggelengkan kepalanya berulang kali berubah menjadi berantakan, sangat mustahil untuk hidup di masa depan. Ketika semua orang datang ke ruang pribadi, manajer tidak perlu menyambut mereka sama sekali. Anggur dan makanan enak telah disajikan. Steak dan anggur merah terbaik yang telah dikumpulkan selama beberapa dekade semuanya disajikan sekaligus. Setiap orang menikmati makan malam yang sangat menyenangkan. Ketika Sang Tian-Tian hendak membayar tagihan, manajer melambaikan tangannya berulang kali, makanan ini gratis. Anda semua adalah tamu terhormat keluarga Fulin. Beraninya saya mengambil uang Anda. Petik 2 petik 2. Sang Tian-Tian memandang Ye Bufan dengan malu. Kalau begitu, lupakan saja. Ye Bufan tidak sopan. Jika dia bersikeras membayar, keluarga Fulin mungkin tidak bisa tidur di malam hari. Dia langsung melambaikan tangannya dan memimpin semua orang keluar dari restoran. Ketika mereka kembali ke hotel, manajer hotel telah menambahkan 2 kamar lagi kepada mereka dan semuanya telah diatur dengan baik. Ye Bufan menghela nafas dan mengatur ulang kamar semua orang, tapi dia hanya bisa tidur di sofa di kamar yang sama dengan Helena dan yang lainnya. Keesokan harinya, semua orang baru saja sarapan, dan James serta putranya mengantarkan materi yang telah disiapkan. Ye Bufan mengambil alih dan memeriksanya, dan menemukan bahwa ayah dan anak tersebut telah melakukan pekerjaan dengan sangat baik. Setiap bintang memiliki profil rinci, termasuk foto, tinggi dan berat badan dan informasi dasar lainnya, serta keahlian mereka dan peran seperti apa yang cocok untuk mereka. Tuan Ye,
Apakah Anda puas dengan ini? James berdiri di sampingnya dengan ketakutan, takut dia tidak bahagia. Tidak buruk, kembalilah dulu. Saya akan menghubungi Anda kembali jika terjadi sesuatu. Baiklah Tuan Ye, apapun yang terjadi, telepon saja saya dan kami, keluarga Dupont, akan melakukan yang terbaik. Setelah itu, dia berangkat bersama Kukok Hotel. Ye Bufan berbalik dan memberikan semua informasi kepada Lu Bengxia dan Sang Tiantian, kalian berdua lihat dan pilih mana yang cocok. Keduanya adalah karakter yang sangat cerdas dan cakap, dan mereka dengan cepat memeriksa informasi dari bintang-bintang ini dengan cermat dan diklasifikasikan. Setelah melalui beberapa screening, akhirnya target tertuju pada aktor Hollywood bernama Marcus. Pria ini adalah bintang film kungfu dengan gaya yang tangguh, dan dia bukanlah seorang pemain sandiwara, dia sebenarnya memiliki kungfu yang sebenarnya, dan dia dikenal sebagai Raja Kungfu Hollywood. Ye Bufan sudah tidak asing lagi dengannya. Dia telah menonton videonya beberapa kali sebelumnya. Saudaraku Ye, menurutku orang ini sangat cocok. Kami terutama ingin mempromosikan pasar negara M. Pertama-tama kita harus memilih orang-orang berpengaruh, dan Marcus jelas merupakan bintang film tingkat raja papan atas di Hollywood. Dia memiliki pengaruh besar dan sepenuhnya sesuai dengan kondisi kami. Selanjutnya yang kami promosikan kali ini adalah pengobatan tradisional Tiongkok. Alasan utamanya adalah negara M tidak tahu banyak tentang pengobatan tradisional Tiongkok. Dari sudut pandang ini, lebih baik memilih superstar kungfu sebagai juru bicara daripada bintang film romantis itu. Lu Bengxia menjelaskan alasan pilihannya, lalu memandang Ye Bufan, menunggunya membuat keputusan akhir. Ye Bufan berkata, mari kita jadikan dia sebagai target awal dulu, dan kita akan membahas situasi spesifiknya setelah melihatnya. 2. Kemudian dia menelepon James lagi dan memastikan bahwa Marcus sedang syuting di Hollywood Studios. Semua orang bergegas ke sana bersama-sama, ingin melihat dengan mata kepala sendiri orang seperti apa superstar kungfu ini. Awalnya, keluarga Dupont ingin seseorang dikirim untuk mengambil dia ada di sana secara langsung, tapi Ye Bufan menolak. Dia hanya ingin memilih juru bicara. Tidak perlu melakukan upaya seperti itu. Universal Studios di Hollywood terletak di pinggiran barat laut Angel City sekilas, luasnya tidak lebih kecil dari kota film dan televisi Hengdian China. Yang paling menarik di sini adalah Anda bisa mengunjungi proses produksi film dan meninjau klip film klasik. Taman atas dan taman bawah. Ye Bufan dan yang lainnya berjalan bersama dan menonton beberapa syuting film dan televisi para kru. Mereka tidak kesepian saat berjalan dan jalan. Jalan taman atas. Ini milik Marcus. Lokasi kru syuting. Tapi mereka sedikit terkejut ketika mereka datang ke sini. Area syuting lainnya sibuk dan ramai, tapi di sini sangat sepi. Peralatan sepertinya sudah siap, tidak ada syuting. Dia mengamati tempat itu dengan kesadarannya dan memastikan bahwa tidak ada tanda-tanda Marcus. Di tempat duduk di sebelahnya, dua di antaranya berwajah oriental dan satu kurus. Seorang pria jangkung, dia terlihat berusia sekitar 40 tahun sedang berbicara dalam bahasa Mandarin saat ini. Ye Bufan merasa sangat hangat melihat orang-orang Tionghoa di sini. Dia biasa menggunakan bahasa Mandarin. Dia berkata dalam bahasa Mandarin, saudara-saudara, apakah Anda bekerja di sini? Keduanya tampak sangat antusias ketika mendengar seseorang menyapa mereka dalam bahasa kampung halaman. Pria kecil itu berkata, oh, adik, apakah kamu dari Tiongkok juga? Ya, nama saya Ye Bufan, dari Provinsi Jiangnan, Tiongkok. Provinsi Jiangnan, kami berdua dari Jiangbei. Ini sepupu saya Wang Aimin, dan nama saya Wang Aiguo. Kami adalah sesama penduduk desa di sini. Pria kecil itu menyapa dengan hangat, adik, mari kita duduk dan mengobrol. Ye Bufan meminta Lu Bengxia dan yang lainnya untuk beristirahat di bangku di sebelah mereka, dan dia mulai mengobrol dengan Wang bersaudara. Dua bersaudara, apa yang kamu lakukan di sini? Apakah kamu seorang aktor di sini? Wang Aiguo berkata, saya hanyalah aktor tambahan. Saya telah berlatih beberapa trik bangkir sejak saya masih kecil, dan saya hanya melakukan beberapa pekerjaan seni bela diri di sini. Sepupu saya,
sebaliknya, dia tahu fotografi dan di sini untuk bekerja sebagai juru kamera. Saya datang ke sini karena dia. Ye Bufan bertanya, karena kita melakukan acting group, mengapa tidak melakukannya di Tiongkok? Saya tidak ingin meninggalkan keluarga dan karir saya, namun saya tidak bisa menahannya. Kami memiliki 2 anak di rumah yang bersekolah, dan kami tidak punya cara lain. Kami masih mendapat penghasilan lebih banyak di sini dibandingkan di Tiongkok. Bekerja sebagai tambahan di Tiongkok hanya berharga 100 hingga 200 yuan sehari, tetapi di sini kami dapat memperoleh hampir 100 yuan sehari. $100. Wang Aiguo berkata sambil tersenyum, kesenjangannya masih cukup besar. Saya akan kembali setelahnya beberapa tahun lagi untuk mendapatkan cukup uang untuk menikahi putraku. Wang Aimin bertanya, Saudara Ye, apa yang kamu lakukan di sini? Apakah kamu bepergian keluar untuk mencari seseorang? Ye Bufan bertanya, apakah Markus sedang syuting di sini? Kenapa kamu tidak melihatnya? Bab 1485 Markus. Wang Aimin berkata dengan heran, adik, apakah kamu kenal Markus? Sungguh menakjubkan, itu adalah bintang besar. Ye Bufan menggelengkan kepalanya, saya tidak mengenalnya. Saya hanya ingin berbicara dengannya tentang sesuatu. Oh, Wang Aimin berkata, hari ini memang acaranya, tapi saya belum melihat siapapun, dan saya belum melihat begitu banyak orang menunggu di sini. Ye Bufan tersenyum, sepertinya bukan hanya bintang Tiongkok yang sedang memamerkan nama besarnya, di sini hal yang sama berlaku untuk Wang Aiguo berkata sambil tersenyum, sebenarnya mereka tidak terlalu berbeda. Saya telah berkecimpung di industri ini selama bertahun-tahun, baik di dalam maupun di luar negeri, ada bintang baik dan buruk di mana-mana. Beberapa bintang terkenal sangat mudah didekati, dan ada pula yang sangat mudah didekati. Jelas tidak terlalu bagus, tapi seolah-olah. Harganya 250.000 yuan. Aiguo, kamu harus berhati-hati hari ini. Wang Aimin sepertinya memikirkan sesuatu, dan berkata dengan ekspresi serius, orang yang bermain melawanmu hari ini adalah Maku. Kamu harus melindungi dirimu sendiri dan jangan sampai terluka. Wang Aiguo melambaikan tangannya, jangan khawatir, sepupu, ini bukan hari pertamaku dalam bisnis ini. Selain itu, kami memiliki beberapa keterampilan, jadi kami tidak akan dirugikan olehnya. Ye Bufan bertanya dengan bingung, saudaraku, apakah ada yang istimewa dari Markus ini? Petik 2. Spesial, sangat spesial. Wang Aimin berkata, Markus berbeda dari bintang kungfu lainnya. Dia memang memiliki materi yang nyata, dan keterampilannya luar biasa. Terlebih lagi, orang ini tidak pernah menahan tangannya selama syuting. Saya tidak banyak bekerja dengannya, tetapi setiap kali saya melihatnya melukai orang dan mematahkan lengan dan kaki mereka. Semuanya. Dan orang ini tampaknya bias terhadap orang Timur. Kami orang Cina adalah yang paling terluka. Tanda tanya petik 2. Ye Bufan mengerutkan kening. Jika demikian, juru bicaranya sepertinya harus mempertimbangkan kembali. Untuk sesaat. Namun, dia tidak akan mengikuti pendapat orang lain. Seperti apa sebenarnya Markus ini dan apakah dia cocok untuknya akan ditentukan setelah melihatnya. Saudaraku, apakah kamu ingin merokok? Kata Wang Aiguo sambil berdiri dan mengeluarkan sebungkus rokok dari saku yang tergantung di sebelahnya. Saya tidak merokok. Ye Bufan melambaikan tangannya, lalu bertanya, saudaraku, bagaimana kakimu terluka? Wang Aiguo menyalakan rokok dan menghisapnya. Kamu bilang kakiku, bagaimana aku bisa melakukan ini? Apakah ada cedera? Kakinya jatuh dari lantai atas ketika saya menjadi stand-in tahun sebelumnya. Petik 2. Ye Bufan berkata, apakah kamu pergi ke rumah sakit untuk perawatan? Apakah kamu bercanda? Tanda tanya. Kepalanya, adik, kamu tidak tahu betapa mahalnya biaya pengobatan di sini. Saya tidak punya asuransi kesehatan. Jika saya pergi ke rumah sakit untuk menemui dokter, saya harus membiayai anak saya untuk pergi ke sekolah sia-sia selama beberapa tahun. Mengapa saya mendapatkan seorang istri? Jadi saya tidak pergi ke rumah sakit saat itu, jadi saya memperbaiki sendiri tulangnya, dan kemudian saya pincang selama 2 bulan.
Anda akan lihat saat saya naik ke atas panggung. Saat dia keluar, dia masih hidup dan sehat, tanpa dampak apapun. Dia mengatakannya dengan sangat mudah, bahkan dengan senyuman di wajahnya, tapi Ye Bufan merasa sedikit sedih ketika dia mendengarnya. Sebagai seorang dokter, dia paling tahu cedera lawan. Saat bermain tanpa ketimpangan, Anda harus menahan rasa sakit yang luar biasa. Ini jelas bukan sesuatu yang bisa dilakukan orang biasa. Pria di depannya bisa berbicara dan tertawa bahagia, yang menunjukkan bahwa dia memang pria yang tangguh. Dia memutuskan untuk membantu pria di depannya dan berkata, "Saudaraku, aku bisa menunjukkan kepadamu kaki ini." "Benarkah, adik laki-laki atau dokter?" Wang Aiguo sedikit terkejut, lalu menggelengkan kepalanya. "Adik, saya memahami suasana hati Anda, tetapi saya memiliki luka lama yang tidak dapat disembuhkan." Ye Bufan tersenyum sedikit, "Jika Anda dapat mempercayai saya, izinkan saya memeriksanya, saya pasti tidak akan mengecewakan Anda." "Oke, izinkan saya melihatnya," kata Wang Aiguo sambil duduk di bangku, mengangkat kaki kirinya dan membawanya ke Ye Bufan. Secara intelektual, dia tidak berpikir ada orang yang bisa menyembuhkan luka lamanya, tapi intuisinya mengatakan kepadanya bahwa pemuda ini layak dipercaya. Kesadaran spiritual Ye Bufan telah melihat dengan jelas luka-luka lawannya. Sebagai seorang praktisi seni bela diri, lawan masih memiliki beberapa keterampilan dasar dalam pengaturan tulang, dan tulang-tulang kaki yang patah pada dasarnya telah disambungkan kembali. Namun, tendon dan jaringan lunak di dekatnya tidak dirawat dengan baik, ditambah dengan fakta bahwa ia telah berada dalam kondisi kelelahan selama bertahun-tahun, ia menderita pincang. Dia meletakkan tangannya di kaki yang terluka. "Saudaraku, mohon bersabarlah, ini mungkin sedikit sakit." Wang Aiguo berkata dengan acuh tak acuh, "Tidak apa-apa, rasa sakit ini bukan apa-apa." Menurunkannya dengan kedua tangan, kakinya ditekan sedikit ke bawah, dan energi kekacauan yang kuat langsung mengatur ulang meridian yang salah letak. Karena ini adalah cedera lama, rasa sakit yang disebabkan oleh pengaturan ulang meridian sangat hebat, tetapi Wang Aiguo benar-benar pria yang tangguh, dia hanya mengerutkan kening dan bahkan tidak mengeluarkan suara. Ye Bufan mengangguk diam-diam, ketangguhannya benar-benar layak untuk dikagumi. Kemudian jari-jari kedua tangan bergerak secara berurutan, terus-menerus memijat kaki yang terluka, dan energi chaos membuka meridian yang tersumbat satu persatu. Oke, hanya butuh 2 atau 3 menit bagi Ye Bufan untuk menyembuhkan luka kakinya sepenuhnya. "Saudaraku, kamu bisa berdiri dan mencobanya sekarang. Adik, kamu benar-benar mampu." Aku merasakan ledakan rasa sakit, tapi kemudian kakiku terasa sangat nyaman. Dia mencoba berdiri dari bangku cadangan. Ketidaknyamanan dan rasa sakit di kakinya hilang, digantikan oleh rasa kekuatan dan kenyamanan yang telah lama hilang. Ekspresi terkejut tiba-tiba muncul di wajah Wang Jiangwo, dia melompat 2 kali terlebih dahulu, dan kemudian melakukan 2 tendangan berturut-turut. Kedua kakinya kuat dan kaki yang terluka tidak lagi terasa tidak nyaman. "Adik, kamu sungguh luar biasa, terima kasih banyak." Merasa cedera kakinya telah sembuh total, dia sangat gembira dan membungkuk dalam-dalam kepada Ye Bufan. Wang Aimin juga tidak menyangka pemuda ini benar-benar menyembuhkan sepupunya. Dia segera mengeluarkan segepok uang kertas dari sakunya. "Adik, ini biaya pengobatannya. Jangan terlalu pendek. Kita semua adalah sesama penduduk desa, dan bertemu satu sama lain adalah takdir. Tidak perlu membahas biaya pengobatan. Lagi pula, saya baru saja pindah dan tidak ada biaya apapun, jadi uangnya baik-baik saja." "Oke, terima kasih banyak." Kedua bersaudara itu membungkuk lagi. Saat ini, ada keributan di pintu studio, dan seorang pria parubaya jangkung masuk. Itu adalah Markus, Raja Kung Fu Hollywood. Di belakangnya ada seorang asisten wanita cantik dan 2 pengawal jangkung. Begitu dia muncul, sutradara dan beberapa staf langsung menyambutnya dengan antusias. Nama-nama besar adalah nama-nama besar, dan mereka tetap sama kemanapun dia pergi diri. Markus berkata dengan bangga, "Oke, mari kita mulai. Waktuku sangat berharga." "Oke, aku akan segera mengaturnya." Faktanya, semua orang di lokasi syuting sudah menunggu,
dan satu-satunya yang menunggu hanyalah Macus. Dia tiba sekarang dan syuting segera dimulai. Adik, apakah kamu tidak mencari sesuatu untuk dilakukan dengannya? Orang ini adalah Markus. Ye Bufan tersenyum dan berkata, aku tidak terburu-buru. Kita akan membicarakannya setelah kamu selesai syuting. Oke, kamu lihat saja dari samping, kita ke sana. Sibuk. Kedua saudara laki-laki Wang Aimin itu menyapanya dan segera mulai bekerja. Bab 1486 menjadi pemain grup. Melihat Ye Bufan tidak bergerak, Lu Bengxia dan yang lainnya juga tidak berbicara. Mereka duduk bersama dan menyaksikan latihan di depan mereka. Di sini, di lokasi syuting, latihan resmi dimulai. Plot sebelumnya sangat tradisional dan sederhana. Tokoh protagonis Markus dikejar oleh sekelompok penjahat. Pada akhirnya, dia menggunakan kekuatannya yang kuat untuk membunuh semua penjahat. Ini pertunjukan besar, tidak banyak plot, yang utama pertarungan seru. Markus jelas ahli dalam bidang ini, dan setiap gerakannya sangat mengasyikkan dan mempesona, tapi Ye Bufan mengerutkan kening. Seperti yang dikatakan Wang Aimin sebelumnya, orang ini adalah pejuang yang sangat kuat, dan dia tidak menahan diri sama sekali selama pertarungan. Biasanya ini hanya akting, bukan pertarungan hidup dan mati yang sebenarnya, tapi orang ini begitu kejam sehingga semua ekstra yang bertindak berlawanan dengannya malah terjatuh ke tanah. Alih-alih menggunakan efek khusus, mereka semua terluka dalam berbagai tingkat. Sutradara telah menetapkan persyaratan aksi untuk aktor grup ini sebelumnya, tetapi tidak ada persyaratan untuk Markus, dan dia benar-benar bebas untuk bermain. Menurutnya, hal ini dapat lebih menjamin keaslian pertarungan. Segera 7 atau 8 pemain tambahan yang hadir dirobohkan, dan giliran Wang Aiguo. Dia mengikuti tindakan yang ditentukan dan memukul rahang lawan dengan hook kanan. Markus dengan santai mengangkat tangan kirinya untuk menangkap pukulan tersebut, lalu meninju dengan tangan kanannya seperti kilat, memukul wajah Wang Aiguo dengan keras. Pukulan ini bukanlah sebuah akting. Jika dipukul, batang hidungnya akan patah. Melihat begitu banyak temannya yang terluka, Wang Aiguo selalu berhati-hati dan segera menundukkan kepalanya untuk menghindari pukulan tersebut. Melihat pukulannya kosong, rasa dingin melintas di mata Markus, lalu kaki kanannya terbang seperti kilat, dan ia langsung menendang kepala lawan dengan tendangan cambuk kanan yang ganas. Meskipun Wang Aiguo memiliki beberapa keterampilan, dia hanya berlatih selama beberapa hari dan bahkan belum mencapai ambang batas prajurit tingkat kuning. Pada saat ini, dia tidak punya waktu untuk menghindari pukulan tajam tersebut, jadi dia hanya bisa mengangkat lengan kirinya untuk menangkap tendangan tersebut. Kemudian Markus menendang lengannya dengan keras. Kekuatan tendangannya begitu besar hingga dengan sekali klik, lengan kirinya terlepas dengan keras. Wang Aiguo juga ditendang sejauh 2 hingga 3 meter dan jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk. Sepupu, kamu baik-baik saja. Wang Aimin tidak lagi mempedulikan kamera, segera menjatuhkan kameranya dan berlari, membantu Wang Aiguo bangkit dari tanah. Tangannya benar-benar patah karena tendangan itu. Aktingnya terhenti saat ini, dan sutradara serta yang lainnya berkumpul. Apakah kamu gila? Bukankah ini hanya untuk syuting? Kamu harus membunuhku. Mata Wang Aiguo merah darah untuk syuting dalam beberapa bulan ke depan. Lalu apa yang akan dia lakukan dengan itu? Mengirim uang ke rumah. Bagaimana cara membayar biaya sekolah anak? Poin kuncinya adalah ini hanya akting, bukan pertarungan hidup dan mati yang nyata. Sekalipun untuk mengejar keaslian, pihak lain tidak perlu terlalu memaksakan diri. Markus tidak peduli dan mendengus dingin, bisakah kamu menyalahkan orang lain atas ketidakbergunaanmu sendiri? Bukankah kamu orang Tionghoa selalu mengatakan bahwa kamu pandai kungfu? Bukankah kamu selalu berpikir bahwa kamu sangat kuat? Sekarang kamu adalah terluka dan kamu datang untuk menyalahkan orang lain. Mau kubilang kamu hanyalah sampah dan orang sakit di Asia Timur. Ekspresi Ye Bufan berubah dingin, mengingat apa yang dikatakan Wang Aimin sebelumnya. Orang ini selalu menyakiti orang-orang China, sepertinya begitu dia melakukannya dengan sengaja. Dia iri dengan reputasi kungfu Tiongkok, jadi dia ingin menggunakannya untuk mengekspresikan dirinya, tetapi dia lupa bahwa pihak lain hanyalah tambahan biasa. Jika dia benar-benar mampu, dia bisa pergi ke Tiongkok untuk menantang seni bela diri dunia.
Namun pihak lain tidak memiliki keberanian, jadi dia hanya bisa menggunakan tambahan ini untuk menunjukkan betapa kuatnya kungfu miliknya. Wang Aimin memandangnya dan berkata dengan marah, "Apa katamu? Ini hanya untuk syuting, oke. Apakah perlu memukuli orang seperti ini?" Markus masih mencibir di wajahnya, "Bagi Anda, ini akting, tetapi bagi saya, setiap saat adalah pertarungan yang sebenarnya. Tahukah Anda bahwa ini adalah profesionalisme? Jika Anda memiliki kemampuan, Anda juga dapat melukai dan melukai saya, bahkan jika kamu memukulku sampai mati, aku tidak akan pernah menyalahkanmu." Setelah mendengar perkataannya, semua orang yang hadir terlihat marah, terutama para ekstra yang disakiti olehnya, dan hati mereka penuh dengan kebencian. Tapi tidak mungkin, keterampilan mereka ada, bahkan jika mereka menggunakan seluruh kekuatan mereka benar-benar bukan tandingan mereka hanya bisa mempermalukan diri mereka sendiri. Mata Wang Aiguo merah darah dan penuh amarah, tapi dia tidak punya pilihan selain berjuang untuk berdiri dari tanah dan bersiap untuk pergi. "Jangan bergerak dulu, aku akan mentraktirmu," kata Ye Bufan dan berjalan mendekat. "Siapa kamu? Bisakah kamu melakukannya?" kata direktur berjanggut di sebelahnya. Memikirkan keterampilan medis ajaib yang ditunjukkan oleh Ye Bufan barusan, Wang Aimin dengan cepat berkata, "Direktur, dia adalah rekan senegara saya dan seorang dokter. Dia memiliki keterampilan medis yang sangat baik." Direktur berjanggut itu menggelengkan kepalanya, jelas tidak mempercayainya, tapi dia tidak berhenti. Ye Bufan mengabaikan yang lain, mengulurkan tangan dan meraih kedua lengan yang patah, menariknya menjauh, dan mendengar bunyi klik saat lengan yang patah itu disambungkan kembali. Meskipun Wang Aiguo tidak mengeluarkan suara apapun dari mulutnya sebelumnya, bukan berarti lengannya tidak sakit. Dia hanya menahan rasa sakit yang luar biasa dengan kemauannya yang kuat. Namun kini setelah lengannya yang patah disambungkan kembali, tiba-tiba ia menemukan bahwa tidak ada rasa sakit sama sekali, namun masih ada sedikit rasa pegal dan mati rasa. Ye Bufan berkata, "Oke, jangan mengangkat benda berat selama 3 hari, dan jangan melakukan apapun dengan orang lain selama seminggu. Kamu bisa kembali normal setelah seminggu. Benarkah?" "Saudara Ye, terima kasih banyak, kamu dia benar-benar dermawan terbesarku." Wang Aiguo menggerakkan tangannya dan itu kembali normal, yang membuatnya sangat gembira, dengan ekspresi terima kasih di wajahnya. Semula ia mengira tidak akan mendapat penghasilan apapun dalam 2 atau 3 bulan ke depan, namun kini waktunya dipersingkat menjadi 1 minggu, ia masih sanggup menanggung kerugian tersebut. Melihat lengan yang telah patah dengan mudahnya disambungkan kembali, Markus mendengus dingin, "Orang sakit di Asia Timur, jangan biarkan aku melihatmu lagi, atau aku akan mematahkan kedua tanganmu lain kali." Petik 2. Wang Aiguo tersipu karena marah dan hendak bergegas melawan orang ini, tetapi ditarik kembali oleh Ye Bufan. Dia memandang Markus. "Kamu baru saja mengatakan bahwa tidak apa-apa jika tambahan itu melukaimu, kan? Tentu saja, tidak apa-apa meskipun mereka memukuliku sampai mati, asalkan kamu memiliki kemampuan." Wajah sombong, baginya pria Tionghoa di depannya itu bahkan lebih kurus, bahkan tidak sebaik Wang Aiguo, jadi bagaimana dia bisa menjadi ancaman sekecil apapun baginya. "Dalam hal ini, mohon menjadi saksi, agar Anda tidak menyalahkan saya karena memukul terlalu keras saat Anda terluka." Setelah Ye Bufan selesai berbicara, dia melihat ke arah direktur di sebelahnya, "Saya ingin menggantikan Wang Aiguo sebagai tambahan, oke? Anak muda sobat, saya pikir kamu harus melupakannya, jika tidak kamu akan terluka." Direktur menggelengkan kepalanya saat mengatakannya. Dia bisa melihat apa yang ingin dilakukan Ye Bufan, tapi siapa yang sebaliknya dia? Itu Markus, Raja Kungfu di Hollywood. Kamu satu-satunya yang seperti ini. Jika kamu naik dengan tubuh kecil, kamu tidak akan mati. Ye Bufan berkata, "Tidak apa-apa, Direktur, saya tidak ingin sepeser pun. Saya akan menanggung sendiri semua akibat dari cedera itu. Saya tidak akan pernah membiarkan kru memikul tanggung jawab apapun." "Oke, ini yang Anda katakan, Don, jangan datang kepadaku jika kamu terluka." Direktur berjanggut itu berkata lagi, lalu melambai kepada anak buahnya, "Berdirilah dan bersiaplah untuk menembak."
Bab 1487, beri dia caranya sendiri. Oh, kameraku belum dimatikan. Seru Wang Aimin. Dia terlalu khawatir dengan cedera sepupunya dan langsung berlari ke arahnya. Oke, cepat kembali bekerja. Sutradara tidak terlalu peduli, lagi pula semua pengambilan gambar sudah digital, dan tidak perlu mempertimbangkan biaya penggunaan film. Wang Aimin berlari kembali ke kamera dan syuting dimulai lagi. Semua aktor ada di tempatnya masing-masing. Markus memiliki cibiran yang tak terlihat di wajahnya dan kekejaman di matanya. Dia ingin memberi sedikit kekuatan pada orang Cina yang tidak tahu bagaimana hidup atau mati ini. Wang bersaudara berdiri di dekatnya dan merasa bersemangat saat melihat pemandangan di depan mereka. Namun ketika keadaan sudah sampai pada titik ini, mereka tidak bisa menghentikannya meskipun mereka menginginkannya. Mereka hanya bisa berharap bahwa sesama penduduk desa akan selamat. Sutradara berjanggut mengucapkan beberapa patah kata kepada Ye Bufan, lalu melambaikan tangannya, mulai. Adegan yang dimulai sekarang terhubung dengan adegan tadi. Ye Bufan mengulangi plot Wang Aiguo, pertama mengenai rahang Markus dengan pukulan kanan. Markus mengangkat tangannya untuk menahan pukulan tersebut, lalu memukul wajahnya langsung dengan tangan kanannya, lebih keras dari sebelumnya. Ye Bufan menunduk untuk menghindar, tapi Markus terbang dengan kaki kanannya dan mengayunkan cambuk besarnya langsung ke kepalanya. Kaki ini sangat tajam, dengan suara tajam menembus udara, tanpa menahan apapun. Melihat pemandangan ini, hati Wang Aiguo tiba-tiba terangkat. Adik, cepat bersembunyi. Ye Bufan tidak menunjukkan niat untuk menghindar. Senyuman muncul di sudut mulutnya, dan dia dengan lembut mengangkat tangan kirinya, sebenarnya mencoba menangkap ini, kaki. Melihat pemandangan ini, hati semua orang tenggelam. Anda harus tahu bahwa inilah penderitaan Wang Aiguo sekarang, dan lengannya ditendang. Pria di depan saya ingin mengulangi tindakan sebelumnya, dia putus asa. Orang China sialan, kali ini aku harus menendang lenganmu hingga berkeping-keping. Jejak kekejaman melintas di wajah Markus, dan kekuatan kaki kanannya meningkat sedikit. Segera, cambuknya menendang keras lengan Ye Bufan, tapi rasanya seperti dia telah menabrak gunung besar, dan tidak mampu mengguncangnya sama sekali. Tak hanya itu, ada rasa sakit yang membakar di betis kanannya, seolah sewaktu-waktu bisa patah. Ye Bufan berdiri di sana tak bergerak, dengan senyuman tipis masih di wajahnya. Semua orang sekarang bingung, bagaimana ini bisa terjadi. Tiongkok ini benar-benar menggunakan satu tangan kecil untuk menangkap tendangan yang begitu dahsyat. Wang bersaudara menghela nafas lega. Untungnya, rekan senegaranya baik-baik saja. Semua orang mengira plotnya akan berakhir di sini, tapi tanpa diduga, Ye Bufan tidak menunjukkan niat untuk berhenti. Dia menarik tangan kirinya, terbang dengan kaki kanannya, dan menendang kepala Markus dengan tendangan cambuk yang sama. Sebagai perbandingan, tendangannya terlihat biasa saja dan tanpa momentum apapun, seperti tendangan orang biasa. Markus masih memiliki dasar dalam kungfu, ia segera menarik kakinya ke belakang ketika jurusnya gagal. Menghadapi tendangan Ye Bufan, ia tidak menganggapnya serius dan mengangkat lengan kirinya untuk menangkis. Dalam sekejap mata, cambuk Ye Bufan menendang lengan kirinya. Semuanya tampak seperti pengulangan dari apa yang baru saja terjadi, tetapi hasilnya mengejutkan dan sangat berbeda. Hanya terdengar bunyi klik, dan lengan kiri Markus yang terangkat ditendang menjadi dua bagian. Dan kaki ini tidak berniat untuk berhenti, dan lengan yang patah menempel di dagunya, dan kemudian seluruh orang itu terbang ke udara, terbang 7 atau 8 meter, dan menabrak dinding dengan keras. Lukanya jauh lebih serius daripada luka Wang Aiguo. Lengannya ditendang menjadi beberapa bagian, dan separuh giginya dicabut. Saat dia membuka mulutnya, dia mengeluarkan seteguk darah yang basah dengan giginya. Semua orang tercengang dan menatap semua ini. Plotnya tidak seharusnya seperti ini. Pada saat ini, Markus melolong melengking. Dia tidak memiliki ketangguhan Wang Aiguo, dan rasa sakit di lengannya yang patah membuat wajahnya berubah. Melihat lengannya yang benar-benar cacat, semua orang menyadari bahwa semuanya nyata. Sungguh luar biasa pemuda ini telah mengalahkan Raja Kungfu kecil Hollywood hanya dengan satu gerakan. Adik, kerja bagus. Wang Aiguo bersorak dan bergegas,
menatap Ye Bufan dengan rasa terima kasih dan kekaguman di matanya mengatakan sesuatu tentang Asia Timur. Kata-kata orang sakit. Sutradara berjanggut itu benar-benar bodoh. Dia mengira Ye Bufan bukan tandingan Markus, dan dia tidak pernah menyangka akan seperti ini hasilnya. Sekarang aktor utamanya telah tersingkir, bagaimana kita masih bisa syuting film ini? Brengsek, kamu berani menyakitiku, tahukah kamu konsekuensinya? Markus menunjuk ke arah Ye Bufan dengan sisa lengannya, dengan marah. Ye Bufan tersenyum riang, ada apa? Kamu baru saja mengatakan bahwa selama kamu memiliki kemampuan, kamu tidak bisa menyalahkan orang lain bahkan jika kamu dipukuli sampai mati. Tapi aku punya banyak orang yang bersaksi. Petik 2. Markus kaget. Dia tidak bisa berkata-kata, wajahnya berubah semakin ganas. Alasan mengapa dia mengatakan itu barusan adalah untuk membuka jalan baginya untuk mengambil tindakan, untuk memberi pelajaran kepada pria Tionghoa ini, tetapi dia tidak pernah bermimpi bahwa keterampilannya jauh lebih baik daripada miliknya. Jika dia mengetahui hasil ini, dia tidak akan membiarkan pihak lain melakukan penampilan grup ini. Kenapa kamu, orang Tionghoa rendahan, menyerangku? Markus menjadi marah. Tahukah kamu siapa aku? Tahukah kamu siapa bosku? Tahukah kamu akibat dari menyakitiku? Wah, tunggu saja. Masuk penjara? Aku akan membuatmu masuk penjara. Setelah dia mengatakan ini, ekspresi semua orang berubah, terutama Wang bersaudara, yang menjadi sangat gugup. Dulu Markus sendiri terlalu kuat dan tidak perlu mengandalkan latar belakangnya yang dalam, sehingga perlahan-lahan orang melupakan hal tersebut. Hanya ketika dia menyebutkannya barulah semua orang menyadari bahwa Markus didukung oleh perusahaan film dan televisi Tulamon, yang merupakan raksasa di Hollywood dan sangat berkuasa. Yang terpenting adalah perusahaan film dan televisi Tulamon mengandalkan keluarga Irving, yang memang merupakan keluarga terbesar di Angel City dan menguasai bagian terbesar Hollywood. Bos perusahaan film dan televisi ini secara pribadi dilayani oleh Anthony, putra tertua keluarga Owen. Oleh karena itu, selama bertahun-tahun tidak ada seorang pun yang berani menimbulkan masalah bagi perusahaan film dan televisi Tulamon. Namun kini Ye Bufan melukai Markus dengan parah. Memikirkan konsekuensinya membuat orang bergidik. Wang Aiguo telah berada di Hollywood selama bertahun-tahun, jadi dia secara alami tahu betapa buruknya keluarga Irving. Dia berteriak dengan penuh semangat, Saudara Ye, larilah, saya akan mengurus sisanya. Ini hanya masalah kecil, satu hal bukanlah apa-apa. Ye Bufan menepuk bahu Wang Aiguo, kesetiaannya sungguh terpuji. Berbalik ke belakang, dia menatap Markus lagi. Kamu baru saja menendang dan melukai seseorang, jadi kamu pantas mendapatkannya. Sekarang kamu sudah terluka, kamu menangis dan meminta pengaduan. Apakah kamu tidak merasa malu? Di sekelilingnya mengangguk. Faktanya, memang benar. Dengan cara ini, sungguh menjijikkan merasa sombong setelah menyakiti orang lain, dan menangisi ayah dan ibu setelah disakiti. Orang Cina sialan, berhenti bicara omong kosong, aku akan menelepon bosku sekarang, tunggu saja. Setelah berbicara, Markus mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor. Bab 1488 Keluarga Owen. Panggilan itu segera dihubungi, dan Markus berkata ke sisi lain, Tuan Anthony, seorang pria Tionghoa datang ke lokasi syuting untuk membuat masalah dan mematahkan tangan saya. Saya tidak menyadari bahwa meskipun pria ini tinggi dan gemuk, namun kemampuannya untuk menambah hinaan terhadap luka memang tidak lemah sama sekali. Dan dia dengan cepat menceritakan apa yang terjadi dengan cara yang berlebihan. Setelah menutup telepon, dia mengertakkan gigi dan menatap Ye Bufan, orang China sialan. Tunggu saja saya, Tuan Muda Anthony akan segera datang. Petik 2. Oke, saya akan menunggu di sini. Dia akan pergi, kalau tidak dia akan menipu Wang bersaudara, dan selain itu, dia tidak menganggap serius orang ini. Melihat tak peduli, Markus tampak merasa bingung dan kembali berteriak, Nak, jangan mengira kamu bisa sombong hanya karena punya keahlian. Tuan Muda Anthony adalah anggota keluarga Irving, dan di belakang keluarga Irving adalah pengadilan ilahi. Apa yang dia katakan setelah selesai, ekspresi semua orang yang hadir berubah, terutama sutradara, yang semuanya ketakutan. Anda harus tahu bahwa pengaruh Senting di Barat terlalu besar.
Itulah Tuhan yang begitu tinggi sehingga tidak ada yang bisa menandinginya. Setelah dia selesai berbicara, Ye Bufan masih tidak menjawab, sementara Helena di sebelahnya tampak bersemangat, "Saudara Ye, serahkan masalah ini padaku. Dia selalu ingin melakukan sesuatu untuk kekasihnya, terutama aku melihat Lucia benar-benar mengesankan keluarga Fulin kemarin, dan diam-diam aku khawatir. Saya akhirnya menemukannya hari ini, dan tentu saja saya tidak akan melepaskannya jika saya memiliki kesempatan untuk pamer." "Oke, urus saja." Mendengar bahwa itu ada hubungannya dengan Senting, Ye Bufan tidak ambil pusing dan langsung membuangnya ke Helena. Yang lain tidak setuju. Itu adalah pengadilan yang lebih tinggi. Tidak peduli betapa cantiknya wanita ini, dia tetap tidak bisa bersaing. Markus bahkan mencibir di wajahnya. Menurutnya, pihak lain benar-benar menggertak. Dengan latar belakangnya, tidak ada orang yang bisa dia sakiti di Angel City. "Saudaraku Ye, jangan khawatir, aku pasti akan mengurusnya." Helena dengan bersemangat mengeluarkan ponselnya dan segera memutar nomor telepon. "Aku Helena. Aku sedang berada di Universal Studios Park saat ini. Aku akan memberimu waktu 10 menit untuk segera menemuiku." Petik 2. Tidak ada orang lain yang peduli padanya ketika mereka melihatnya seperti ini. Mereka telah menemukan putra tertua Anthony, dan tidak ada gunanya Anda menemukan siapapun di sini. Markus menyeringai. Dia sekarang memutuskan untuk mematahkan semua anggota tubuh pria Cina itu. Di mata orang lain, keluarga Owen adalah keluarga terbesar di Angel City, sangat kaya dan unggul. Namun di mata Senting, mereka hanyalah kekuatan sekuler yang bertanggung jawab menghasilkan uang, dan mereka tidak memiliki status sama sekali. Belum lagi Uskup Agung Merah yang agung, bahkan pendeta paling biasa pun tidak bisa menandingi mereka. Setidaknya ada ratusan kekuatan seperti ini di seluruh barat. Anda dapat menggantinya hanya dengan menjentikkan jari Anda, dan bahkan membuat seluruh keluarga tidak dapat dipulihkan. Di sisi lain telepon saat ini, Carlton, kepala keluarga Irving, sedang memegang telepon genggam dengan ekspresi kaget di wajahnya. Mustahil baginya untuk tidak mengetahui siapa Helena. Dia sudah menjadi Uskup Agung Pengadilan Ilahi yang berjubah kuning. Dan baru-baru ini, dikatakan bahwa gadis ini telah menjadi Uskup Agung Merah termuda di Pengadilan Ilahi, dan masa depannya tidak terbatas. Awalnya, dia ingin mencari kesempatan untuk menjilat pihak lain, tetapi dia tidak menyangka bahwa Uskup Agung Merah termuda akan benar-benar datang ke wilayahnya. Hal yang paling mengerikan adalah nada suara pihak lain tampak sedikit tidak puas. "Sial, mungkinkah orang buta di keluargaku memprovokasi dia?" Memikirkan hal ini, dia sangat ketakutan hingga dia berkeringat dingin. Ia segera masuk ke dalam mobil, memimpin anak buahnya, dan bergegas menuju Universal Studios. Syuting di lokasi syuting telah dihentikan sepenuhnya. Sutradara dan anggota staf lainnya menjauh karena takut mendapat masalah. Tapi Helena, Lucia dan yang lainnya sedang mengobrol dan tertawa di samping mereka, sama sekali tidak memikirkan hal kecil ini. Tidak lama kemudian, terdengar ledakan langkah kaki yang kacau di luar, lalu puluhan pengawal berjas hitam menyerbu masuk dari luar, lalu berdiri dengan hormat di kedua sisi. Kemudian, seorang pemuda berusia 30-an masuk, wajahnya muram, dipenuhi amarah, dan dia memancarkan aura yang kuat. Orang tersebut adalah Anthony, putra tertua keluarga Owen. Mendengar ada yang berani menyakiti salah satu artisnya sendiri, ia menjadi geram. Perlu kalian ketahui kalau Markus bukan hanya sekedar sapi perahnya saja, tapi hal ini juga berkaitan dengan wajah keluarganya. Begitu tersiar kabar pasti akan diejek oleh keluarga lain. "Tuan muda, Anda di sini." Setelah melihatnya, Markus segera mendatanginya. Anthony melirik lengannya yang terluka, dan ekspresinya menjadi semakin menakutkan. "Katakan padaku, siapa yang melakukan ini?" "Itu orang Cina sialan itu." Markus menunjuk ke samping. Saat ini, Ye Bufan sedang duduk di bangku dengan ekspresi santai, dengan senyum tipis di wajahnya. "Tuan muda, pernahkah Anda melihat ini? Betapa sombongnya anak ini. Dia sama sekali tidak menganggap serius Anda dan keluarga Irving." Anthony berjalan ke arah Ye Bufan, ekspresinya begitu muram hingga dia seperti meneteskan air. "Apakah kamu melukai laki-lakiku?"
Ketika orang-orang di sekitar melihat tuan muda tertua menjadi marah, mereka semua sangat ketakutan sehingga mereka bahkan tidak berani mengungkapkan kemarahan mereka. Ya, ini aku. Ye Bufan duduk di bangku dengan menyilangkan kaki, tanpa rasa takut. Wah, kamu gila. Tahukah kamu bahwa dia adalah artis di bawah bendera Anthony saya? Ya, tentu saja kita semua tahu. Ye Bufan berkata dengan tenang, saya tahu bahwa dia adalah artis Anda, dan saya juga tahu bahwa kamu adalah tuan muda tertua dari keluarga Irving, tapi apa yang bisa saya lakukan? Orang seperti ini benar-benar pantas untuk dipukuli. Dia harus dipukuli ketika dia pantas mendapatkannya. Melihat ekspresinya, kepala pengawal di sebelahnya dia menjadi sangat marah. Nak, mengapa kamu begitu keras kepala terhadap kami? Apa yang kamu bicarakan, Tuan? Mengapa kamu berbicara dengan saudara Ye? Helena berjalan mendekat sambil berteriak marah. Saudara Ye benar, anak itu pantas dipukuli, dan dia pantas dipukuli. Tapi kalian benar-benar berani mendatangi saudara Ye untuk menanyainya. Mohon maaf secepatnya. Hati Anthony dipenuhi amarah saat ini, seseorang memukuli salah satu artisnya, dan memintanya, Tuan muda, untuk meminta maaf. Ini adalah pertama kalinya setelah bertahun-tahun. Gadis kecil, tahukah kamu dengan siapa kamu berbicara? Berlututlah dan segera minta maaf padaku. Mungkin aku bisa mengampuni kamu sekali saja. Dia awalnya ingin memamerkan keagungan tuan muda, tetapi kali ini ada terdengar suara langkah kaki lagi, lalu seseorang berteriak, kamu bajingan, tahukah kamu dengan siapa kamu berbicara? Mengapa kamu tidak berlutut di depan uskup? Hal semacam itu terjadi satu demi satu. Anak laki-laki kecil ini tadi. Gadis itu berlari dan meminta saya untuk meminta maaf kepada orang Tionghoa ini. Sekarang seseorang berteriak dan meminta saya untuk berlutut di depan gadis kecil ini. Dia berbalik dengan marah, siap meledak, tetapi ketika dia melihat pria di belakangnya, dia tercengang. Ayah, kenapa ayah ada di sini? Ternyata yang bergegas itu tak lain adalah Carlton, kepala keluarga Owen. Konsekuensinya tidak terbayangkan. Bab 1489 3 tanpa produk. Pah! Carlton mengangkat tangannya dan menamparkan wajah Anthony. Jika saya tidak datang, kamu akan masuk surga. Berlututlah di depan uskup. Petik 2. Apa? Uskup apa? Pada akhirnya, dia tidak memenuhi syarat untuk memuja Kaisar Dewa, jadi wajar saja dia tidak pernah bertemu Helena dan yang lainnya. Dasar bodoh, ini Kardinal Helena dari Pengadilan Ilahi, dan ini Kardinal Sophie. Setelah berbicara, Carlton memberi hormat kepada kedua orang itu dengan hormat, Carlton dari keluarga Owen. Dun, mari kita temui kedua uskup itu. Titik. Hah. Anthony benar-benar tercengang. Dia tidak pernah membayangkan bahwa wanita cantik di depannya sebenarnya adalah Uskup Agung Merah dari Pengadilan Ilahi. Setelah beberapa saat kebingungan, dia berlutut. Anthony dari keluarga Owen telah menyinggung uskup. Mohon hukum dia. Pada saat ini, dia ketakutan dan menjadi pucat karena ketakutan. Terus terang, saya hanyalah seekor anjing di Pengadilan Ilahi, dan saya tidak memiliki kualifikasi untuk dipamerkan kepada tuan saya. Selama orang lain tidak bahagia, mereka dapat merampas segalanya dari saya kapan saja. Saat ini, semua orang di sekitarnya benar-benar tercengang. Awalnya, Markus menemukan tuan muda tertua Anthony, yang sudah merasa sangat hebat. Tidak ada yang menyangka bahwa wanita selain Ye Bufan akan menjadi Uskup Agung Merah dipanggil. Apalagi Markus yang semula berdiam diri dan menunggu balas dendam, kini ia benar-benar bingung. Bahkan Anthony, tuan muda pendukungnya, harus berlutut dan meminta maaf kepada orang lain, tak terkecuali dirinya sendiri. Carlton berkata dengan hormat, Tuanku Uskup, saya tidak tahu di mana bajingan ini menyinggung Anda, tolong hukum saya. Helena tidak menjawab secara langsung, tetapi melihat ke arah Ye Bufan di sebelahnya, izinkan saya memperkenalkan kepada Anda, ini dia tamu paling terhormat di pengadilan suci kita, pemilik salib suci. Carlton terkejut setelah mendengar ini. Sebagai kepala keluarga besar, dia pasti tahu apa itu salib suci, yang mewakili kekuatan tertinggi dari pengadilan suci, yang mulia. Mereka, juru bicara keluarga sekuler, telah berjuang selama bertahun-tahun, tetapi tidak ada yang bisa mendapatkannya. Helena melanjutkan, selain itu,
dia juga memiliki identitas pribadi, yaitu dia adalah pacarku. Carlton bahkan lebih terkejut sekarang, dan mulutnya terbuka lebar dalam sekejap. Pemuda pria itu ternyata adalah pacar sang kardinal. Hal ini masih terjadi ketika identitas Helena dirahasiakan. Jika dia tahu bahwa pria inilah yang diminati oleh Putri Kaisar Dewa, dia mungkin akan langsung terkejut. Carlton, saya ingin memberikan penghormatan kepada Tuan Ye. Sebagai juru bicara keluarga sekuler dan kepala keluarga Owen, Carlton adalah orang yang sangat fleksibel dan langsung membungkuk kepada Ye Bufan. Anthony berlutut di sampingnya, saat ini sudah ketakutan. Dia tidak pernah menyangka bahwa pria yang akan dia hadapi adalah pria berbaju merah. Wajah Markus pucat saat ini dan dia berdiri, mengetahui bahwa dia mendapat masalah besar hari ini. Kedua Wang bersaudara itu terkejut pada awalnya, dan kemudian wajah mereka penuh kegembiraan, senang memiliki rekan senegaranya. Setelah memperkenalkan identitasnya, Helena secara singkat berbicara tentang apa yang terjadi, dan kemudian berkata, para artis di bawah perusahaan Anda tidak hanya melukai teman-teman saudara Ye, tetapi juga menyinggung saudara Ye. Hari ini, keluarga Anda harus memberikan penjelasan. Sampai saat ini Carlton mengetahui apa masalahnya, yang membuatnya marah besar. Dia adalah kepala keluarga yang harus menyalahkan seorang artis di perusahaan tersebut. Anthony juga mengertakkan gigi karena kebencian siapa yang bisa menyinggung perasaan orang buta ini. Brengsek, kemarilah dan berlututlah di hadapan Tuan Ye. Dia bukan orang bodoh. Dia bisa melihat sekilas bahwa kunci dari masalah hari ini bukanlah Kardinal Helena, tapi pemuda di depannya. Semua keputusan ada di tangan pihak lain. Saat ini, Markus tidak lagi memiliki kesombongan dan keganasan sebelumnya. Dia berjalan dengan gemetar dan berlutut di depan Ye Bufan sambil menjatuhkan diri. Carlton berkata, Tuan Ye, apa yang terjadi hari ini adalah keluarga Irving kami bersalah, dan kami bersedia menerima semua hukuman Anda. Ye Bufan melambaikan tangannya, jangan salahkan mereka yang tidak tahu, lupakan masalah ini, tapi di masa depan kami akan menganggapnya sebagai peringatan. Ketika sesuatu terjadi, Anda perlu memahami situasinya terlebih dahulu. Terima kasih, Tuan Ye. Carlton dan putranya menghela nafas lega pada saat itu, pada saat yang sama. Untungnya, mereka tidak mempedulikannya, jika tidak seluruh keluarga akan mendapat masalah. Markus di sebelahnya sepertinya melihat harapan dan dengan cepat memohon. Tuan Ye, mohon maafkan saya karena membiarkan saya pergi kali ini. Sebagai seorang pejuang, tidak etis menindas yang lemah dan mempermalukan tambahan lainnya. Anda pikir Anda tidak terkalahkan setelah mengetahui beberapa kungfu, dan Anda membenci saya. Dalam dunia seni bela diri Tiongkok, ini adalah ketidaktahuan. Tidak pantas menerima taruhan dan tetap meminta seseorang untuk mengeluh terlebih dahulu ketika Anda kalah. Orang-orang mengagumi Anda. Petik 2. Ye Bufan memandang Anthony di sebelahnya dan berkata, kamu tahu berurusan dengan orang seperti ini tanpa saya beri tahu Anda. Anthony buru-buru berkata, saya tahu, jangan khawatir, Tuan Ye, saya akan segera melakukannya. Keluarkan saja dia dari perusahaan dan ceritakan seluruh film Hollywood dan industri televisi bahwa dia akan dilarang secara permanen. Dia tidak akan pernah diizinkan untuk sukses lagi. Meskipun Markus adalah sapi perah perusahaannya dan bintang Hollywood terkenal, saat ini dia adalah bintang Hollywood. Ada baiknya jika Anda bisa menyelamatkan hidup Anda sendiri, mengapa kamu harus peduli dengan orang lain? Mendengar hasil tersebut, tiba-tiba hati Markus tenggelam ke dasar dan ia ambruk ke tanah. Ia tidak pernah menyangka kehidupan gemilangnya akan jatuh ke level ini. Sutradara dan aktor di sebelahnya diam-diam terpana. Kalian pasti tahu kalau bintang yang merupakan bintang tertinggi di Hollywood ini benar-benar diblokir karena perkataan dari pria di depannya. Tuan Ye, saya benar-benar tahu bahwa saya salah. Tolong beri saya kesempatan lagi. Saya tidak akan pernah berani melakukannya lagi. Markus berlutut di tanah dan terus bersujud kepada Ye Bufan dan memohon belas kasihan. Wajah Anthony menjadi gelap, takut orang ini akan menyinggung Tuan Ye lagi, dan melambaikan tangannya ke samping, seret dia keluar. Segera, beberapa pengawal bergegas, meraih bahu Markus dan bersiap menyeretnya keluar. Menit. Petik 2.
Tidak ada yang menyangka Sang Tian-Tian akan berdiri saat ini, bos, menurutku orang ini belum boleh dilarang. Ye Bufan melambaikan tangannya, dan beberapa pengawal berhenti, lalu bertanya, itu alasan. Ekspresi kegembiraan muncul di wajah Sang Tian-Tian, bos, tidakkah Anda memperhatikan bahwa tema video promosi kami telah dirilis hari ini? Apa maksud Anda? Ye Bufan sedikit terkejut. Sang Tian-Tian menjelaskan, bos, mari kita pikirkan apa yang terjadi hari ini. Anda menggunakan pengobatan Tiongkok untuk menyembuhkan luka adik laki-laki itu, dan kemudian mengalahkan Markus. Setelah semuanya, Anda telah mencapai 3 tujuan dari video promosi kami. Elemen, pengobatan Tiongkok, kungfu Tiongkok dan popularitas. Dalam hal pengobatan Tiongkok, Anda langsung memulihkan lengan yang patah. Dalam kungfu Tiongkok, Anda mengalahkan Raja Kungfu kecil Hollywood Markus dalam satu gerakan memang agak melenceng, tapi pengaruh dan lalu lintasnya sama sekali tidak diragukan lagi. Dia menjadi lebih bersemangat ketika mengatakan ini, edit saja klipnya sekarang, dan video promosi kami akan keluar. Petik 2. Bab 1490 angkat tangan Anda setuju. Sebagai seorang aktor dan manajer umum, Sang Tian-Tian memiliki kecerdasan yang tak tertandingi dan segera memahami poin-poin penting dari peristiwa ini. Ye Bufan menundukkan kepalanya dan berpikir sejenak, dan sepertinya memang seperti ini. Dia secara tidak sengaja memasukkan pohon willow ke dalam bayangan, dan karena kombinasi keadaan, sepertinya dia telah mengumpulkan semua elemen dari video promosi. Lu Bengxia berkata, tetapi masalahnya telah berlalu. Apakah kita harus mengulanginya lagi? Saya khawatir efeknya tidak akan sama seperti sebelumnya. Sang Tian-Tian menggelengkan kepala Aiki. Dengan penuh semangat, tentu saja tidak. Jangan lupa kakak baru saja mengatakan bahwa dia lupa mematikan kamera dan merekam semua yang terjadi sebelumnya. Kita hanya perlu memotongnya agar terlihat lebih asli. Petik 2. Ye Bufan menoleh ke arah Wang Aimin, orang tua. Saudaraku, bagaimana menurutmu? Apakah kamu merekamnya? Biarkan saya melihatnya. Meskipun saya tidak begitu mengerti apa yang ingin mereka lakukan, saya mengerti arti dasarnya, yaitu mendapatkan klip yang baru saja saya rekam. Dia berlari ke kamera dan memutarnya kembali. Tidak masalah, adik. Semuanya terekam dengan jelas, dan sudut serta efeknya sangat bagus. Jika diedit dan diproduksi, pasti akan menjadi film pendek yang luar biasa. Berhenti dan berkata, tetapi jika Anda ingin menggunakan ini sebagai video promosi, saya khawatir saya memerlukan persetujuan Tuan Markus. Saya setuju, saya setuju, saya setuju dengan tangan saya terangkat. Teriak Markus penuh semangat, meski ia menjadi penjahat dalam video promosi ini, yang bahkan mungkin berdampak pada citranya, pada akhirnya ia tetap mempertahankan posisinya di industri film dan televisi, yang ribuan kali lebih baik daripada dilarang. Kemudian dia berkata, Tuan Ye, selama Anda membiarkan saya pergi kali ini, saya akan bersedia membuatkan Anda film sebanyak-banyaknya secara gratis di masa depan. Dan saya berjanji bahwa saya tidak akan pernah berani menjadi nama besar atau menindas orang Tiongkok lagi. Saya tidak berani lagi meremehkan kungfu Tiongkok. Setelah pelajaran ini, dia benar-benar takut, dan dia takut akan menghindari orang Tiongkok ketika dia melihat mereka di masa depan. Baiklah, kalau begitu aku akan melepaskanmu sekali saja, kata Ye Bufan. Tapi masalah ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Markus buru-buru mengangguk. Tidak masalah, Anda dapat menggunakannya, saya akan mengizinkannya 100% gratis. Jika ada kekurangan, saya akan segera menebusnya. Ye Bufan menambahkan. Poin kedua, Anda baru saja melukai saudara saya, dan sekarang Anda akan memberi mereka masing-masing $10 juta AS sebagai kompensasi. Baiklah, aku akan memberikannya sekarang. Petik 2. Sebagai bintang lini pertama di Hollywood, meski agak menyakitkan untuk mengeluarkan $20 juta AS sekaligus, Markus tak segan-segan dan langsung menulis 2 cek masing-masing kepada Wang Aiguo dan Wang Aimin. Ini, 2 bersaudara orang-orang terkejut dan gembira. Dan tercengang melihat kue besar yang jatuh dari langit. Kedua orang itu sadar dan memberikan cek itu lagi kepada Ye Bufan. Oke, ambil saja uangnya. Ye Bufan berkata,
jika Anda ingin tinggal di Hollywood di masa depan, saya akan memberitahu mereka dan mendukung Anda secara langsung. Anthony memanfaatkan kesempatan itu dan langsung berkata, iya, jika kalian berdua bersedia tetap di perusahaan saya akan segera mempromosikan Anda sebagai bintang lini pertama dan fotografer dengan bayaran tertinggi. Kedua bersaudara itu ragu-ragu sejenak, mengetahui bahwa Ye Bufan tidak peduli dengan jumlah uang yang begitu kecil, dan akhirnya mengambil kembali cek tersebut. Wang Aiguo berkata, Saudara Ye, alasan mengapa kami datang ke negara M untuk bekerja yang sulit adalah membuat keluarga kami menjalani kehidupan yang baik. Jika kami memiliki uang ini, kami masih ingin kembali dan berkumpul kembali dengan kerabat kami. Petik 2. Kalau begitu, kamu bisa kembali. Jika kamu masih ingin bekerja di Tiongkok, pergilah ke perusahaan film dan televisi Brother dan minta manajer Sang untuk mengatur pekerjaan untukmu. Pasti tidak akan lebih buruk daripada di negara M. Petik 2. Benarkah, Saudara Ye? Terima kasih banyak. Tiba-tiba mereka mendapat 10 juta dolar AS, dan mereka akan mendapat kesempatan kerja lagi setelah kembali ke Tiongkok. Kedua bersaudara itu sangat gembira, dengan ekspresi terima kasih di mata mereka. Dalam hal ini, masalah hari ini sudah selesai. Ye Bufan melambaikan tangannya ke arah Anthony dan Markus. Oke, kalian semua bangun. Tuan Ye, Anda akan membuat video promosi, perusahaan kami adalah yang paling profesional, serahkan masalah ini kepada kami, dan serahkan promosi selanjutnya kepada keluarga Irving kami, pastikan kepuasan Anda. Petik 2. Anthony adalah putra tertua dari keluarga Irving, dan dia juga seorang pengusaha yang sangat cerdik. Melihat ini, tentu saja, dia akan melakukannya, jangan lewatkan kesempatan ini untuk menjilat Ye Bufan. Oke, saya akan berterima kasih atas kerja kerasnya. Ye Bufan langsung setuju. Yang terbaik bagi para profesional seperti mereka untuk melakukan hal-hal seperti ini di industri film dan televisi, yang akan menyelamatkannya dari banyak masalah. Tidak sulit. Merupakan kehormatan bagi kami untuk bekerja untuk Tuan Ye. Carlton dan Anthony berseri-seri dengan gembira. Anda harus tahu bahwa selalu ada ratusan industri bawahan pengadilan ilahi. Sebelumnya mereka hanya industri yang tidak mencolok. Jika mereka dapat merangkul Helena, Uskup Agung Merah Termuda, prospek masa depan mereka tidak terbatas. Setelah masalah di sini diselesaikan, Ye Bufan dan rombongannya meninggalkan lokasi syuting. Mereka tidak langsung meninggalkan Universal Studios, tapi terus berkeliling di sini. Gadis-gadis yang paling bahagia tidak diragukan lagi adalah Ouyang Jing. Meskipun mereka bukan pemburu bintang, mereka tetap sangat bersemangat melihat bintang-bintang besar, dan bintang-bintang top kelas dunia dapat dilihat di mana-mana di sini. Helena dan Alicia sama sekali meremehkan selebritis itu, tapi selama mereka bersama Ye Bufan, mereka akan bahagia kemanapun mereka pergi. Setelah berkeliling sebentar, mereka sampai di lokasi baru. Saat ini, sekelompok orang keluar dari sana. Pemimpinnya adalah seorang pemuda jangkung, diikuti oleh beberapa asisten dan pengawal. Oh, lihat, bukankah itu buah plum kecil yang kamu suka? Sun Yanhong berteriak dengan semangat. Ayo cepat ke sana, jika kita beruntung, mungkin kita bisa mendapat tanda tangan. Mendekat dan yakin orang tersebut adalah bintang favoritnya, DiCaprio. Beberapa gadis mengejarnya. Pada saat yang sama, orang lain di kota film dan televisi juga mengetahui keberadaan Xiao Li, dan mereka semua datang, berharap mendapatkan tanda tangan atau mengambil foto. Hanya dalam sekejap mata, puluhan orang berkumpul, namun segalanya tidak sesederhana itu. Begitu mereka berlari, mereka dihadang oleh beberapa pengawal. Kemudian Xiao Lizi masuk ke dalam mobil dan pergi, meninggalkan semua orang dengan wajah menyesal. Ye Bufan datang dan melihat penyesalan di wajah adiknya, dia menepuk pundaknya dan berkata, jangan khawatir, itu hanya tanda tangan. Aku akan membantumu menyelesaikannya besok. Katanya pada orang tuanya. Kemampuan kakakku sudah tidak diragukan lagi. Sun Yanhong dan Zhu Jiayi berkata dengan penuh semangat, Saudara Ye, kami juga menginginkannya. Ye Bufan tersenyum, tidak masalah, setiap orang punya bagian. Pada saat ini, suara aneh datang dari sebelah mereka, berbicara dalam bahasa Mandarin.
Ouyang Jing, apakah itu kamu? Semua orang mengikuti suara itu dan melihat seorang pria dan seorang wanita berjalan keluar dari studio. Gadis itulah yang berbicara. Pria ini terlihat berusia sekitar 20 tahun, dan dia berpakaian cantik. Dia memegang tas LV di tangannya, dan tubuhnya ditutupi dengan merek-merek terkenal. Hal yang sama berlaku untuk pria di sebelahnya, usianya kurang dari 30 tahun. Ia mengenakan setelan Armani dan arloji emas di tangannya.